صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه إن شاء الله لهم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Jemaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin kajian kita ini akan terus ngaji hikam sampai Ramadan insyaallah deh. Fikihnya insyaallah besok selepas Ramadan Syawal kita lanjutkan ya. Biar cepat hatam insyaallah ya. Enggak apa-apa ya? Siap. Tuang baca tidak ada, kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Malam ini kita masuk ke hikmah di kitab ini ke-78. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير نفع والانتفاع إفادة واستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Bunyi hikmahnya, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi siyamal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridun ma kana wirdun. Ini hikmah ini membahas tentang wirid dan warid. Dulu juga di awal-awal pembahasan kan pernah kita bahas mengenai wirid dan warid. Tapi ini agak sedikit beda pembahasannya. Insyaallah sama-sama kita akan dengarkan terjemahnya. Idza ra'aita, jika kamu melihat abdan, seorang hamba, aqamahu Allah Ta'ala, aqamahu yang Allah menempatkan dirinya, biwujudil awrad, dengan adanya wirid. Jika kamu melihat seorang hamba yang Allah letakkan dia di
keadaan atau di tempat atau di makom wirid, senang wirid. Nah, wirid ini nanti kita jelaskan, kita baca dulu semuanya. Wa adamahu, dan hamba tersebut mengistiqomahkan wirid tersebut alaihi, atasnya. Jadi hamba itu diletakkan di satu amalan yang namanya wirid, terus dia terus istiqomahkan itu wirid. Ma'atul imdad, beserta lamanya bantuan daripada Allah, ditolong oleh Allah untuk mengerjakan wirid itu, dan dia istiqomahkan. Fala tastahqiranna, maka jangan kamu meremehkan atau mengolok atau merendahkan ma manahu maulahu, apa yang Allah telah berikan kepadanya. Li'annaka, karena sungguhnya kamu lam tara alaihi, kamu belum melihat alaihi, atasnya sayyimal arifina, tanda-tanda makrifat. Jadi orang diberi taufik oleh Allah untuk wirid dan dia istiqomahkan terus, tapi belum ada nampak perubahan di dalam diri orang nih. Nah, tidak ada perubahan, maka jangan kamu olok dia. Kamu ini wirid terus, masih doang, ini doang keadaan bertahun-tahun. Nah, hikmah ini menyebutkan jangan kamu meremehkan orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan wirid lama, bahkan bertahun-tahun dia kerjakan, tetapi belum ada tanda-tanda orang-orang makrifat dalam dirinya. Wala bahjatal muhibbin, dan tidak ada juga bentuk-bentuk tanda-tanda orang-orang muhibbin, cinta dengan Allah. Hidupnya masih saja gelisah, hidupnya masih saja belum tenang, masih, tapi dia tetap wirid. Nah, jangan kamu remehkan orang seperti itu. Walaula wirdun makana, walaula waridun makana wirdun. Walaula waridun, maka kalau bukan karena warid, bantuan daripada Allah, maka wirdun, maka tidak akan ada yang namanya wirid. Orang itu bisa wirid karena ada warid dari Allah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu bisa wirid. Jadi yang beri, walaupun belum nampak sampai bertahun-tahun dia kerjakan wirid, belum ada tanda-tanda nampak kearifannya, masih hidupnya itu seperti biasa saja, dan tidak ada tanda-tanda seperti orang-orang yang muhibbin, tetap aja begitu. Jangan kamu remehkan. Selagi dia masih digunakan, digerakkan wirid oleh Allah, berarti dia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaula waridun, kalau bukan karena warid, maunah, pertolongan daripada Allah, maka wirdun, wirid itu tidak akan ada. Maknanya apa? Orang yang bisa mengerjakan wirid karena itu bantuan Allah, berarti dia masih dipilih oleh Allah untuk amal, untuk zikir, untuk ibadah. Salah ya? Nah, kadang kita sering melihat orang wirid, jaga zikir pada petang, jamaah amalan-amalan terus sekarang bertahun-tahun, itu hidupnya begitu saja, tidak berubah. Dunianya begitu saja, enggak berubah. Tidak ada, kadang dia susah, kadang dia, jangan kita remehkan. Jangan kita rendahkan. Selagi dia masih di posisi istiqomah mengerjakan wirid, berarti dia itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, sebelum kita bahas, tentu harus kita tahu apa itu namanya wirid. Nah, ada wirid, ada namanya warid. Kalau wirid ini jamaknya aurat. Nah, zikir sama wirid itu apa bisa disebut? Sama enggak? Iya, zikir itu juga wirid. Nah, tetapi beda gitu. Kalau zikir itu kapan-kapan kita ingat Allah, itu bisa disebut zikir, dan macam bentuknya. Kita duduk sekarang, duduk ini untuk ilmu, namanya kita berzikir, ingat Allah. Nanti di keluar masjid ini kita doa, keluar masjid mendahulukan kaki kanan kiri kita berdoa, juga disebut zikir. Ketika makan kita baca doa, ketika selesai makan kita doa juga
zikir. Jadi apapun yang kita buat yang mengingatkan kita kepada Allah itu disebut zikir. Tapi enggak bisa disebut wirid. Kalau zikir belum bisa dikatakan wirid. Tapi kalau udah wirid, udah mesti itu zikir. Itu namanya zikir. Zikir ada dua. Zikir itu bisa nyebut, bisa ingat. Kita nyebut Allah, 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 itu juga zikir. Tidak kita nyebut tapi kita ingat Allah, juga zikir. Nah, paham ya? Terus warid itu apa? Warid itu zikir yang kita tentukan waktu dan jumlahnya, kemudian kita kerjakan itu istiqomah, tidak pernah berhenti bertahun-tahun. Nah, itu namanya wirid. Paham ya? Kalau di beberapa kitab syarahnya disebutkan apa itu yang namanya wirid. Huwa khissatun muhaddadatun allati yuwadhibu 'alaiha al-'abdu, yaitu sesuatu yang ditentukan jumlahnya, batasannya, kemudian waktunya. Allati yuwadhibu 'alaiha al-'abdu, yang seorang hamba tersebut selalu mengerjakannya, minat ta'ati wal ibadat, dari bentuk amal-amal ketaatan dan ibadah, ghairil fardhiyati, dan dia bukan termasuk hal atau perkara fardu. Jadi wirid itu bukan perkara fardu. Tidak ada bisa dibentuk wirid dari perkara fardu, karena fardu itu ya semua kita wajib jangan, mau kita orang awam, mau kita orang alim, mau kita pejabat, miskin, kaya, kalau fardu wajib. Jadi wirid itu apa? Sesuatu amalan daripada ketaatan ataupun ibadah yang kita terus kerjakan, kemudian dia ada ketentuan waktunya, mungkin malam, siang, pagi, terus bilangannya saya tentukan, mungkin 1000, 100, terus ya kita istiqomahkan. Bukan dari amalan fardu. Berarti dia amalan sunnah. Wa yalzimu nafsahu biha, kemudian dia terus buat. Nah, jadi wirid itu apa? Amalan yang dibuat dari amalan-amalan sunnah, kemudian ada ketentuan batasan waktunya, jumlahnya, mungkin pagi kita buat terus jumlahnya mungkin 1000, tidak pernah kita tinggalkan. Itu namanya wirid, dan bukan dari amalan fardu. Mungkin sudah bisa istiqomah dari dulu sampai sekarang baca Al-Quran 1 juz setiap hari, yaitu kalau sudah sampai bertahun-tahun sudah buat, maka itu jadi wirid. Ada sudah zikir, misal subhanallah setiap pagi itu, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, setiap pagi itu baca 100 dan bertahun-tahun sudah buat, ya itu namanya wirid. Paham ya? Wirid itu satu amalan yang punya bilangan khusus dan waktu khusus, bukan berupa fardu, dan selalu diistiqomahkan. Itu namanya wirid. Kalau kita kerjakan sekali, 2 kali kita tinggalkan, itu namanya zikir biasa. Nah, kalau sudah terbentuk wirid, nah dari amalan zikir tersebut terus kita kerjakan, nanti dari amalan tersebut ada namanya warid. Wirid ini usaha kita kan, wirid usaha kita. Nanti lambat laun kita buat, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala senang, bisa saja Allah Subhanahu wa taala beri penyemangat, namanya warid. Ada namanya warid pembuka, nanti ada namanya warid setelah kita buat amal itu. Dulu di hikmah yang beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kita sudah bahas mengenai warid. Nah, datangnya warid itu karena keadaan hati. Orang itu kadang bisa diberi taufik jadi baik, itu karena keadaan-keadaan yang baik dalam dirinya. Seperti dulu kita bahas, orang itu suka sedekah, orang itu suka bantu orang, padahal dia masih kurang ajar, sehingga dengan sebab sedekahnya bantu orang, dia diberi taufik jadi orang baik. Kemudian dia jaga wirid, habis wirid datang lagi warid yang kedua. Jadi apa? Penyemangatnya, penyemangat atau hadiah yang Allah berikan. Makanya warid ini murni dari Allah. Tapi kalau wirid itu usaha kita yang usaha buat zikir. Nanti sebatas mana, jika Allah sudah senang, bisa Allah Subhanahu wa taala berikan penyemangat hadiah, namanya warid. Paham deh?
Nah, tetapi itu bukan tujuan itu warid itu. Jangan kita zikir supaya Allah berikan warid, bukan. Kalau itu jadi tujuan kita, berarti kita sudah gagal dalam mendekat kepada Allah. Itu warid itu diberikan nanti oleh Allah, bukan dicari itu. Nah, siapkan saja diri kita, sama kayak makrifat. Makrifat itu bukan dicari. Kalau kita mencari makrifat, nggak bisa. Kita siapkan diri kita untuk diberi makrifat oleh Allah dengan kita bersihkan hati kita, bersihkan jawarih kita, sibukkan diri kita dengan zikir, hilangkan sifat-sifat yang buruk, nanti akan datang sendiri. Akan datang sendiri, bukan dicari, bukan diendak, bukan seperti itu. Paham ya? Nah, itulah yang dikatakan wirid. Wirid itu usaha kita untuk memperoleh daripada warid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan warid ini sangat amat besar manfaatnya jika sudah diberikan oleh Allah kepada hamba, dan akan berterusan sampai mati kita. Kalau wirid ini akan kita kerjakan, kalau mati berhenti kita wirid. Tapi kalau warid ini berupa makrifat kepada Allah, biasa kan kalau orang itu diberi warid itu bisa ketenangan, dia diberikan ketenangan dalam hatinya. Maka di beberapa syarah juga disebutkan apa itu warid. Kalau tadi wirid, sekarang apa itu warid? Sebagian ulama menyebutkan dalam beberapa syarahnya, ma yabdu alal qulub, yaitu sesuatu yang Allah tampakkan di atas atau di hati seseorang, min ma'arifir rabbaniyah, daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asrari ruhiyah, dan rahasia-rahasia rohani. Jadi orang itu kalau wirid terus nanti Allah diberi namanya warid. Apa itu? Pengenalan, ma'arifir rabbaniyah, dia agak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngelihat makhluk itu sempat bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinampakkan oleh Allah sedikit tajallinya dalam setiap gerakan makhluk, bahkan dalam diri dia. Lihat orang marah gitu, maka dinampakkan sekilas pada diri dia. Allah nampakkan dalam diri orang ini sifat jabarnya. Jadi dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang baik, maka dilihat sifat Allah di situ. Sifat apa? Sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang sudah, kalau sudah begitu keadaannya, itu berarti diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit, tapi itu sudah. Dan juga asrarir ruhiyah, diberi juga dia ketenangan dalam hatinya, tenang hatinya, mudah urusannya, tidak gelisah kelihatan, semua mudah. Berarti orang tuh mendapatkan warid dari zikir. Disekat orang huru hara, susah, gelisah, urusan rezeki, urusan gini, dia biasa saja tenang. Berarti ini orang telah diberikan suatu nikmat yang nggak diberikan pada umumnya orang. Paham ya? Itu diantara bentuk warid itu. Apa itu bentuknya? Diantaranya disebutkan mayabdu alal qalbi min ma'arifir rabbaniyah, yaitu sesuatu yang Allah letakkan dalam hati seorang hamba itu dari mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat makhluknya, Allah nampakkan terjadi dalam dirinya. Di saat dia lemah, maka dia pandang dirinya ini, Allah nampakkan sifat jabarnya Allah, sehingga dia tidak bisa mengatur diri dia, sehingga ingat dia Allah yang gerakkan. Lihat orang juga gitu, di saat ada orang yang marah-marah kepada dia, ingatnya dia Allah. Allah nampakkan pada diri orang ini sifat jabarnya. Kalau ada yang memuji, Allah nampakkan sifat jamalnya Allah. Ya, seperti itu. Itu akan diberikan nanti berupa waridat bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan wirid. Paham ya? Nah, tetapi ingat bahwa itu bukan tujuan. Jangan sampai kita tertipu. Tujuan kita itu tidak itu. Bukan itu tujuan kita, supaya dapat ketenangan, supaya dapat, bukan. Tujuan kita pokoknya sampai kapan? Sampai mati itu Allah. Paham ya? Jangan sampai nanti salah paham. Kalau sudah dapat tenang, dia gelisah, dengan huru hara dia tenang, saya wirid pokok tenang. Tertipu nanti kita jadinya, tertipu oleh hal-hal yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita stop. Tujuan masih jauh, tujuan kita masih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah, itu diantara
perbedaan atau pemahaman mengenai wirid dengan warid. Intinya wirid kita yang usahakan, warid itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mungkin gitu, kita ini sudah wirid, udah amalan, bertahun-tahun kita kerjakan itu amalan, tapi tidak nampak simal arifi atau bahjatul muhibbin itu masih doang tergelisah, tidak tenang, masih doang mudah terbawa arus. Padahal istiqomah. Nah, orang seperti itu jangan kamu katakan percuma kamu wirid. Nah, disebutkan dalam hikmah ini, fala tastahkiranna ma manahu maulahu li'annaka lam taru alaihi saymal arifin. Jangan kamu olok dia, rendahkan dia. Percuma kamu wirid itu bertahun-tahun masih doang gini susah, masih doang ini, jangan. Kenapa? Karena orang kalau sudah diberi taufik untuk wirid, istiqomah, kerjakan amalan bertahun-tahun, berarti dia orang yang sudah dipilih oleh Allah, lisannya, geraknya, hatinya untuk ingat dengan Allah, walaupun belum nampak tanda-tanda kearifan atau kecintaan kepada Allah. Paham ya? Walau lawi waridun maka wirdun. Kalau bukan karena warid, tidak akan ada wujud wirid tersebut. Entah dalam diri kita mungkin, kok saya bertahun-tahun gak wirid tapi begini saja. Jangan. Selagi sudah masih diberikan keistiqomahan, masih sudah dipilih oleh Allah. Nggak perlu itu, nggak perlu dicari tanda. Yang penting pokoknya kerjakan, berarti sudah istiqomah, kita dipilih oleh Allah mengerjakan amal tersebut. Kalau sampai mati nggak diberikan, ya pasti di akhirat akan diberikan oleh Allah. Kemungkinan kalau kita diberikan hal tersebut, kita akan jadi takabur, sombong, merasa paling suci, merasa paling ma'rifat, sehingga Allah tahan itu. Karena takabur itu tambah besar nanti, ditahan oleh Allah. Tetap aja gelisah wirid, tetap aja gelisah. Biasanya Allah tahan supaya apa? Karena Allah tahu keadaan kita. Tahu keadaan kita. Kalau selamatkan mungkin bisa jadi tidak diberikan untuk menyelamatkan, karena kita ini terbuka sekecil, terasa nikmat dalam idah, mulai itu bercerita-cerita, oh aku kuah zikir. Nah, itu sirullah, nggak boleh ceritakan itu. Termasuk perkara yang tidak boleh diceritakan itu, pengalaman rohani itu nggak boleh diceritakan itu. Itu antara kita, kalau sampai diceritakan rendah jarinya itu nanti. Kadang kita dengan pedenya, Rubin aku mimpi ini, Rubin aku, jadi rahasia-rahasia seperti itu nggak boleh. Boleh kita ceritakan hanya kepada guru kita. Selain itu jangan. Kenapa? Rendah nilainya nanti, dan bisa menyebabkan kita takabur, sombong. Sementara sombong itu maksiat pertama kali yang ada di surga itu oleh iblis itu. Paham ya? Bisa jadi enggak Allah nampakkan gitu, karena Allah tahu nanti ini saya berikan ini ketenangan, saya berikan ini tajalli sedikit percikan daripada marifat dengan kepada Allah. Anda akan bisa jaga dia ini. Bila ras bercerita sih itu tuh, kalau diceritakan dalam kalamnya seorang ulama itu disebutkan membuka rahasia daripada makrifat kepada Allah itu bisa menyebabkan kufur itu. Iksya'u rububiyah kufrun, membuka rahasia-rahasia Allah itu yang Allah telah berikan kepada dia bisa menyebabkan kufur. Paham ya? Nah, mungkin bisa jadi enggak Allah nampakkan kepada kita sudah bertahun-tahun wirid. Nah, bisa jadi itu nanti malah jadi kesombongan, kebanggaan kepada kita, sehingga menjadi rusaklah kita, sombonglah kita, jatuh lagi sejatuh-jatuhnya lebih dari sebelum kita mengenal amalan-amalan tersebut. Paham ya? Dan juga bisa jadi bisa jadi juga kenapa belum nampak yang seperti itu, bisa jadi mungkin ada 4 hal mungkin yang belum tertunaikan, sehingga bertahun-tahun kita amalan wirid tersebut tidak nampak. Pertama, dari 4 hal itu tidak kita ikhlas ngamalkannya. Walaupun sampai bertahun-tahun kita amal tapi nggak ikhlas kita kerjakan. Nggak ikhlas maksudnya apa? Adik-adik katakan sama orang ahli wirid, istiqomah di masjid, zikir, itu masih bercokol di hati kita, walaupun bertahun-tahun tidak akan membawa
hasil, yang mana Allah telah firmankan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi, sudah pasti orang kok zikir kepada Allah akan memberikan ketenangan. Kok ini masih gelisah saja, masih susah saja, masih enggak tenang saja, urusan rezeki masih pusing saja, urusan macam-macam. Itu pertama, karena belum ikhlas. Yang kedua mungkin ikhlas dia buat amal, tapi kok belum nampak warid daripada Allah yang Allah berikan kepada dia. Bisa jadi karena tidak hadirnya hati. Ikhlas dia buat bertahun-tahun, tapi belum Allah berikan. Bisa jadi dia belum hudur hatinya dalam mengamalkan itu. Dia baca wirid subhanallah, la ilaha illallah, lisan saja, tapi hatinya tidak tahu kemana. Nah, ini juga nggak akan membawa hasil ini. Innallaha la yaqbalul amal hatta yuhdiru qalbuhu ma'a badanihi. Allah tidak akan terima sebuah amal itu sehingga hadir hatinya dengan amalan tersebut. Dia ucapkan, hatinya juga hadir. Itu yang kedua. Bisa jadi kita sudah ikhlas, tapi kok enggak Allah berikan juga hadiah berupa warid itu. Bisa jadi karena kita hanya di lisan saja zikirnya. Nah, sehingga apa ya, pahala dapat baca subhanallah, tetapi manfaatnya berupa hadiah-hadiah tambah mengenal Allah itu enggak dikasih. Kenapa? Bisa jadi karena tidak hadir hatinya. Sudah ikhlas, sudah hadir hati, tetapi bisa juga yang ketiga penghalangnya, kok nggak bisa muncul. Apa itu? Kurang adab. Wirid khusyuk karena Allah, hadir hati, lagu sambil ndek berkelambi, sambil selonjorkan kaki ke kiblat. Ini memang khusyuk, senidap, tetapi apa? Nggak pakai adab. Bisa jadi itu juga tidak membawa, kan dia pahala tetap dapat, tetapi sir daripada amalan tersebut, waridat daripada amal tersebut, aurat waridat daripada hasil amal tersebut nggak diberikan. Karena apa? Sudah ikhlas, sudah khusyuk, tetapi adabnya kurang. Mesti ya adabnya diperhatikan. Kemudian kalau sudah ikhlas, kemudian hadir hatinya, kemudian juga adabnya bagus, rapi, wudu, menghadap kiblat, tetapi kok belum bisa hasil juga bertahun-tahun digawe. Bisa jadi karena nggak istiqomah dikerjakan, nggak tepat waktu, sering dikodok-kodok, sering ditinggalkan. Walaupun dikodok tapi nggak tepat waktu, nggak bisa. Kunci itu kalau nggak tepat nganunya susah dibuka. Mesti 4 ini. Insya Allah kalau 4 ini dikerjakan, ikhlasnya mantap, kemudian khusyuknya mantap, kemudian adabnya benar, kemudian istiqomah dibuat, sudah pasti insya Allah janji Allah, ala bidzikrillahi, itu akan diberikan. Jalan-jalan kebaikan, kemudahan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi. Tapi toh sudah 4 nih dikerjakan, wah teh ikhlas, wah teh hudur hati teh, kemudian wah teh adab sempurna, kemudian wah teh istiqomah, hende ini nararon apa-apa nah. Tetap juga jangan putus asa. Ini maksud Imam Ahmad ini. Walaupun sudah ke-4 ini kita kerjakan sempurna, tapi belum nampak apa-apa hasilnya, jangan kamu remehkan amalan kamu tersebut, dan juga jangan remehkan amalan orang yang mengerjakan tersebut walaupun belum nampak hal-hal tersebut. Yang penting kita sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan itu amal, berarti kita disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wallahu alam bisawab. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan yang tanyakan. Ya. Kalau memang itu setiap salat fardu sudah kerjakan istiqomah dan tidak pernah ketinggalan wirid, sudah itu jadi wirid.
Jangan ditinggalkan. Kalau memang sudah entah mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri, tetap saja dikerjakan. 5 waktu itu nggak pernah ditinggalkan, bisa jadi wirid. Karena wirid itu amalan-amalan sunnah yang diistiqomahkan, bisa termasuk wirid. Atau zikir pagi petang ya mudahnya, misalkan zikir pagi petang itu tasbih berapa? 100, sholawat 100, istighfar 100 setiap sore sama malam. Istiqomahkan terus bertonton bisa jadi wirid. Dan juga bisa bukan berupa amalan zikir, bisa sodakoh. Dan sudah biasa setiap habis Jumat itu sodakoh minimal 6 nasi bungkus ke orang, tapi bertahun-tahun dibuat. Apa noh? Fokus sojok teh ada anak angin. Bisa berupa sodakoh yang sudah berikan juga, bukan buka wirid zikir, tapi sodakoh istiqomah, sudah kasih orang makan setiap Jumatan mungkin. Itu juga bisa wirid. Tidak berupa monoton namanya zikir saja, tapi apa saja yang berupa amalan-amalan kebaikan, entah berupa sodakoh atau sudah bantu orang, maka itu juga termasuk daripada wirid. Paham ya? Ada lagi? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, di antara keutamaan daripada kita istiqomah mengerjakan wirid itu, beliau katakan innal awrad, sesungguhnya wirid-wirid yang kita kerjakan istiqomah, atharun kabirun, merupakan asar yang amat besar, litanwiril qulubi, untuk memberi cahaya kepada hati. Fokus dokternya dah yang kata itu. Ada yang Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan innal awrad, sungguhnya wirid yang kita kerjakan istiqomah, atharun kabirun, dia punya asar yang amat sangat besar, litanwiril qulubi, untuk memberikan cahaya kepada hati. Wadabtil jawarihi, dan asar yang amat besar untuk menjaga jawarih kita dari perbuatan maksiat dan kelalaian. Itu manfaatnya itu, walaupun mungkin belum nampak secara rohaniyah ketenangan, atau bisa melihat daripada tajalliyatnya Allah di makhluk-makhluknya, dalam dirinya, dalam kaun dunia ini. Kalau udah istiqomah itu biasanya orang istiqomah dalam wirid itu hatinya itu terjaga, hatinya itu bercahaya karena seringnya itasa kan. Setiap wirid itu hati itu kayak diasah itu terus nanti kalau sudah bertahun-tahun kita buat itu akan bersih hati kita, mudah nangis, mudah ingat akhirat, mudah ini, walaupun mungkin yang lebih-lebih belum dikasih. Kemudian akan menjaga jawarih kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Asal tersibuk doang ingat Allah, zikir istiqamah kita buat, nanti keinginan jawarih untuk melakukan maksiat ini nggak ada kekuatannya. Kenapa orang itu mudah diletakkan dalam kelalaian maksiat? Karena nggak jaga wirid. Kalau seorang nggak jaga wirid itu setan mudah digoda, mudah dia disesatkan oleh setan. Tapi kalau jaga wirid itu setan nggak mau. Orang yang kuat zikirnya setan nggak mau. Maka Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan orang yang istiqomah mengerjakan wirid itu dia punya bekas untuk menjernihkan hatinya. Semakin terus semakin bersih hatinya, dan nanti juga sebab istiqomah zikir itu bisa menyebabkan terjaganya anggota tubuhnya, mata, tangan, kaki, semuanya dari hal yang melalaikan dan maksiat. Dia tajak kalau kita ini suka ngomong sembarangan, masih suka lalai, berarti kita kurang wirid sudah. Kalau mau istiqomah wirid itu ya otomatis terjaga. Kena Al-Imam Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan, man la lahu wirdun fahuwa kirdun, kata beliau. Orang yang tidak ada wirid itu seperti monyet. Monyet itu nyelontak dokter. Kenapa?
dan narak wirid nah. Man laisa lahul adab fahuwa kadzubab. Orang yang enggak punya adab itu seperti lalat. Lalat enggak beradab kan. Idang tak pasah sini datangan si lalat no. Idang na tuan guru sini seluntuk masih. Makanan sama ini seluntuk, combean seluntuk na lalat. Dia berdua adab lalat. Nah orang enggak punya adab seperti lalat. Dan orang yang enggak punya wirid seperti monyet. Liyah macam-macam maning, nguran, maling dan sebagainya. Tapi kalau orang punya wirid, insya Allah hatinya terjaga dan anggota badannya akan terjaga. Paham insya Allah ya? Maka usahakan kita ya bukan hanya sekedar sholat 5 waktu saja, usahakan terbedah wirid. Wirid istiqomah kita kerjakan, entah dari sunnah-sunnah Nabi ataupun daripada amalan-amalan yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Maka nanti afatnya itu sangat besar. Asarun kabir di tanwiril qulub wa dhabtil jawarih, untuk mencerahkan hati kita dan menjaga jawarih kita daripada maksiat. Tetapi kalau sudah tidak punya wirid, itulah yang bikin nguran nanti itu, karena nggak ada benteng penjagaannya dan mudah diombang-ambing oleh nafsu dan mudah diganggu oleh setan. Lihat orang-orang yang nguran-nguran, anak-anak yang nguran buat apa nih, otomatis sudah hilali lalu aja kalau ta'ala. Dia hanya wirid mungkin sak pardu dan gawe ini, sehingga apa ya nguran jadi. Nah kok dengan dene wah wirid sak sunnah nih istiqomah doan salat 5 waktu nih bagus tanah gawe, insyaallah bu terjaga anana. Terjaga nih si amalannya, sebab amalnya apalagi nih budewi wirid istiqomah malah zikir-zikir tertentu amal itu lebih lagi nanti akan dijaga oleh Allah sebab amal tersebut. Salah ya? Nah, mari kita usahakan kita punya wirid. Usahakan kita mendapat rasakan nikmatnya daripada zikir sebelum kita tinggalkan ini dunia. Merasa nikmat kalau nyebut Allah, merasa nikmat berada di majelis ilmu, merasa nikmat ketika bersolawat, merasa tenang hatinya. Itulah yang kita cari. Ini yang jarang dimiliki oleh orang ahli dunia. Wallahu alam bisawab. Dan ketenangan ketika zikir, ketenangan ketika sholat, sholawat, baca Al-Quran, zikir, sholat dan sebagainya, ketenangan yang tidak akan bisa didapat kecuali bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketenangan yang seperti itu abadi kekal. Sementara ketenangan yang selain daripada itu dengan harta, jabatan itu enggak kekal. Hilang hartanya, hilang jabatannya, mulai gelisah. Hilang temannya, mulai gelisah. Tapi kalau orang-orang tenang dengan zikir, tenang, narak dengan ya tetap senang. Mau suasana hiruk pikuk, mau bencana, musibah, tetap tenang. Karena apa? Ketenangan itu di dalam tahun mau di zikir no. Dan sebenarnya tenangan yang sungguhnya itu di dalam ini. Kalau dalam ini sudah tenang, hati ini sudah tenang, mau sibuk kayak apa isi dunia ini, mau dengan hura-hara, dia akan tenang. Nah ini rahasianya para awliya Allah itu kok bisa tenang itu. Kenapa? Ya karena dalamnya sudah kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu yang perlu kita cari di dunia ini. Temukan itu sebelum kita tinggalkan dunia ini. Maka insya Allah di kemudian nanti selepas mati kita lebih lagi nikmat yang Allah berikan. Salah ya? Cari itu cari dengan sungguh-sungguh. Caranya diantaranya apa? Jaga wirid. Tidak caranya. Cari guru, minta amalan, guru kebawa amalan supaya agak tenang hatiku. Nah, nanti amalkan atau amal-amal yang sunnah-sunnah daripada amalan Nabi itu kerjakan dengan istiqomah, itu sudah bisa dikatakan wirid. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada yang lagi?
Oke, insyaallah mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amalkan dan sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita aurat hasil daripada wirid-wirid yang kita kerjakan, walaupun mungkin belum bisa istiqomah, masih lepang-lepos, tapi kita niatkan untuk kita istiqomahkan. Salah ya. Al hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.